Di sini saya akan menyampaikan dua materi, yaitu komponen dan manfaat misi pada pandangan klasik dan pasar, produk, dan teknologi. Persdoa dan David pada tahun 1991 mereka menggunakan istilah misi, namun mereka tidak disederhanakan. Mereka menilai bahwa peran misi sangat penting atau signifikan dalam mencapai tujuan sebuah perusahaan. Dengan demikian, peran pemilik dan manajemen tidak hanya sekedar mencapai tujuan, namun tercapainya tujuan perusahaan tersebut harus sesuai dengan karakter perusahaan itu sendiri. Dan misi juga dapat digunakan sebagai acuan atau panduan dalam mengambil keputusan di sebuah perusahaan. Dan dengan adanya misi menjadikan seorang manajer sadar bahwa tidak semua proses pertumbuhan perusahaan dapat dicerna dengan mudah oleh logika. Dan tak kalah penting, misi menjadikan sebuah perusahaan menyadari bahwa pentingnya pertumbuhan keberlanjutan. Dan tak kalah penting, misi ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi ketika terjadi suatu kegagalan di dalam sebuah perusahaan pada masa pertumbuhan. Pernyataan misi membuat berbagai hal menjadi transparan bagi pemangku kepentingan atau stakeholder. Di antaranya ialah pesaing. Tiga komponen tersebut, yang pertama dan yang kedua memiliki ketertarikan yang sangat erat. Kemudian, rumusan ketiga komponen tersebut biasanya menjadi penentu ciri produk dan tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dengan pilihan segmen pasar yang hendak dilayani. Materi yang kedua ialah produk, pasar, dan teknologi. Ketiga komponen misi perusahaan, produk, pasar, dan teknologi disebut pokok karena biasanya selalu dijumpai dalam setiap pernyataan misi perusahaan. Hampir mustahil ada perusahaan yang didirikan tanpa mengetahui khususnya produk yang akan diproduksi atau dipasarkan. Dan cukup banyak manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan. Di antaranya, yang pertama, terjaminnya kesatuan dan kebulatan tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, ada tersedianya dasar alokasi sumber daya dan dana. Yang ketiga, tersedianya pasar pengembangan iklim organisasi dan inovasi kerja. Yang keempat, tersedianya dasar identifikasi diri dan evaluasi bagi karyawan. Yang kelima, terfasilitasnya proses penerjemahan tujuan ke dalam struktur organisasi. Kemudian yang keenam, tersedianya dasar evaluasi kinerja perusahaan. Lalu yang terakhir, ada misi perusahaan yang jelas. Itu ditandai dengan adanya spesifik karakter, keunggulan, dan keunikan perusahaan yang mampu membedakan secara transparan perusahaan tersebut. Kemudian, ada 3 komponen yang biasa kita temukan pada misi perusahaan. Yang pertama, spesifikasi kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua, spesifikasi segmen pasar yang akan dituju. Dan yang ketiga, spesifikasi teknologi dan fungsi manajerial yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang telah dipilih. Misi perusahaan memberikan gambaran yang jelas tentang ciri produk, lalu teknologi yang digunakan, pasar yang dituju, konsumen yang hendak dipenuhi kebutuhannya, terus karakter dan gambaran kejati dirian dari citra perusahaan tersebut. Antara lain konsumen, pemasok, pesaing, kreditur, lalu ada pemerintah dan masyarakat banyak. Jadi misi adalah bagian dari perencanaan manajemen strategik yang diketahui oleh masyarakat dan menjadi materi selanjutnya yaitu bertahan hidup, pertumbuhan, dan laba.
Tanpa mampu bertahan hidup, perusahaan tidak memiliki kesempatan memperoleh laba dan tumbuh berkembang. Perusahaan akan layu dan mati sebelum berkembang, jadi bertahan hidup adalah tujuan primer dan berjangka pendek khususnya bagi perusahaan yang baru berdiri. Di sini ada contoh yang terbagi menjadi dua, yaitu ukuran keuangan dan ukuran strategik. Pertama yaitu ukuran keuangan. 1. Pertumbuhan pendapatan. Kedua, pertumbuhan laba. Ketiga, tingginya dividen. Yang keempat, tingginya margin keuntungan. Yang kelima, lancarnya aliran kas. Yang keenam, tingginya harga saham. Yang ketujuh, ragam sumber pendapatan. Yang kedelapan, perusahaan blue chip. Yang kesembilan, stabilitas pendapatan. Selanjutnya, ukuran strategik. Yang pertama, penguasaan pangsa pasar. Kedua, urutan dalam industri. Yang ketiga, tingginya kualitas barang. Keempat, rendahnya biaya produksi. Kelima, jumlah produk. Keenam, reputasi perusahaan. Dan yang ketujuh, pelayanan konsumen. Kedelapan, keunggulan teknologi. Dan kesembilan, wilayah pemasaran. Salah satu contohnya yaitu General Electric. General Electric bertujuan untuk menjadi perusahaan yang kompetitif pada skala dunia dan sebagai pemegang pangsa pasar terbesar, yaitu nomor 2 terbesar dalam setiap unit usaha strategis yang dimilikinya. Citra perusahaan di samping untuk memberikan arahan pencapaian tujuan ekonomis yang telah ditetapkan, misi perusahaan yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dalam mengembangkan citra perusahaan. Untuk perluan ini, perusahaan lebih sering bersikap proaktif, tidak cara menunggu dan membiarkan proses menentukan citra tersebut berjalan tanpa kendali. Oleh karena itu, manajemen berusaha merumuskan harapannya tentang citra publik terhadap perusahaan di dalam misi perusahaan. Komponen lain, belakangan ini perusahaan juga mulai dituntut untuk memberikan komitmen yang lebih besar kepada karyawan dan di saat yang sama juga dituntut untuk ikut memiliki tanggung jawab sosial. Karyawan perusahaan secara juga menyuarakan tuntutan perbaikan upah, perbaikan lingkungan kerja, dan jaminan hari tua. Bahkan kini tidak jarang mereka juga keinginan untuk menjadi salah satu pemilik perusahaan. Mereka juga meminta jaminan kebijaksanaan dan yang tidak membedakan agama dan ras. Secara khusus, karyawan wanita meminta jaminan kesempatan berkembang yang sama dengan karyawan pria. Di samping itu, masyarakat juga memiliki tuntutan yang lebih kepada perusahaan untuk bersama-sama memikul tanggung jawab sosial. Hak masyarakat lokal nanti lebih banyak diperhatikan, tuntutan perlindungan sosial juga semakin sering terdengar. Demikian pula isu lingkungan hidup bahkan kini mulai berkembang apa yang disebut green business. Untuk itu semua, perusahaan tidak dapat memberikan begitu saja. Perusahaan disegoyokkan untuk memperhatikan dan merangkum dalam misi perusahaan sekalipun sampai kini masih ada persoalan internalisasi biaya. Metode inti inilah yang mendefinisikan the enduring character of an organization. Pemimpin dapat berganti atau mati, produk menjadi kadaluarsa, pasar berubah, teknologi baru lahir. Key management datang dan pergi. Tetapi ideologi ini tetap tidak pernah berubah dan selalu menjadi sumber inspirasi pokok dan petunjuk bagi berbagai kemungkinan perubahan pengelolaan perusahaan. Ideologi inti menjadi perekat yang menjadikan organisasi tetap solid baik pada masa pertumbuhan, kejayaan, perunansaan maupun pada masa sulit. Baik, tahapan penyusunan visi misi perusahaan diakhiri dengan usaha mengkomunikasikan hasil-hasil perumusan visi misi perusahaan. Visi misi perusahaan pada lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Komunikasi dengan lingkungan internal perlu mendapatkan prioritas. Barulah kemudian diikuti dengan komunikasi dengan lingkungan eksternal. Komunikasi diperlukan agar terjadi proses internalisasi visi misi yang hampir tidak mungkin terjadi secara otomatis sesaat setelah perumusan akhir dilakukan. Diperlukan waktu yang cukup untuk proses penerimaan dan pengendapan, dan juga diperlukan waktu untuk masa uji coba. Ujungnya, misi perusahaan diyakini sebagai sesuatu yang sangat mungkin dicapai
Barulah ketika proses internalisasi tersebut berjalan dengan baik, perusahaan dapat memetik manfaat dari perumusan visi misi perusahaan yang terencana. Nah, jadi kesimpulannya, pokok bahasan tentang visi misi dalam bisnis dimulai ketika Drucker pada tahun 1973 mengajukan pertanyaan what is the business? What will business be? What shall the end must be pada awal 1970-an. Nah, pokok bahasan tersebut itu semakin mengedepankan ketika kurang lebih 10 tahun kemudian Peter dan Waterman menyatakan habas kepemilikan nilai-nilai perusahaan ternyata menjadi salah satu penentu perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja yang membanggakan. Tetapi gairah meningginya hasrat untuk mengenali lebih jauh tentang visi misi tidak sebanding dengan kejelasan konsep itu sendiri. Di satu pihak ditemukan mereka yang menyangkau tentang efek positif visi misi dalam kinerja perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tetapi di sisi lain terdapat juga argumentasi sebaliknya dengan mengatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang real dan langsung dari tukirnya visi misi. Di samping itu juga ditemukan keintensien bukti banyaknya pengertian visi misi yang disampaikan oleh para akademis dan para kampus. Bisa dikatakan bahwa segenap ahli seni menulisnya visi sendiri.